Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dalam video saya dalam rangka memenuhi tugas final test mata kuliah pengantar integrasi ilmu yang diampu oleh Ibu Rizkyati Hasanah SSM. Perkenalkan kembali, nama saya Fitriani Salaha dengan nomor induk mahasiswa 230104010000. Pada video pembahasan kali ini, saya sudah menyiapkan mind mapping atau peta konsep materi pengantar integrasi ilmu yang akan menjadi acuan pembahasan pada kali ini. Materi integrasi ilmu yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari, integrasi dinamis Islam, sains dan integrasi Islam kebangsaan. Yang kedua, 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari berbasis lokal dan wawasan global. Yang ketiga, intradisiplin ilmu. Yang keempat, multidisiplin ilmu. Yang kelima, interdisiplin ilmu. Dan yang keenam, transdisiplin ilmu. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja memasuki pembahasan materi yang pertama, yaitu 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari, integrasi dinamis Islam, sains dan integrasi Islam kebangsaan. 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari yaitu 1. Integrasi dinamis. UIN Antasari mengadopsi gagasan integrasi ilmu yang dinamis dan sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta, makrokosmos, dan manusia, mikrokosmos, bisa pula didapat dari kitab suci wahyu. Yang kedua, integrasi Islam dan kebangsaan UIN Antasari sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah menunjukkan bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Yang ketiga, berbasis lokal. UIN Antasari juga berbasis lokal, yakni daerah Kalimantan Selatan. Yang keempat, berwawasan global. Dalam era globalisasi, UIN Antasari juga berwawasan global dengan mengadopsi gagasan integrasi ilmu yang dinamis. Pilar pertama, integrasi dinamis. Integrasi dinamis dipahami sebagai integrasi keilmuan yang saling menyapa antara ilmu-ilmu alam, sosial, dan keislaman. Bapak Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari, mengatakan dalam bukunya yang berjudul Globalisasi, Islam Banjar, Nusantara dan Dunia, integrasi ini kita beri kata sifat dinamis karena semua ilmu yang digabungkan itu berinteraksi dan saling menyapa satu sama lain, yakni saling memperbarui, memperkaya, dan mencerahkan. Kemudian, pilar kedua, integrasi Islam kebangsaan. UIN Antasari sebagai lembaga yang mengintegrasi Islam dan kebangsaan akan menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan dan berusaha mengelola perbedaan itu secara damai dan keadilan. Dengan ini diharapkan UIN Antasari akan dapat membangun generasi yang menghayati makna persatuan dalam keragaman kita sebagai bangsa. Materi yang kedua yaitu 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari berbasis lokal dan wawasan global. Pengertian pilar integrasi ilmu berbasis lokal. Ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu pertama, berbasis pada kebutuhan, tuntutan lingkungan alam dan sosial, dan kedua, berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keadaan alam serta bermacam-macam kebutuhan sosial di tingkatan lokal wajib jadi pertimbangan dalam berbagai macam program di UIN Antasari. Selain kondisi lingkungan dan sosial di tingkat lokal, yang tidak kalah penting lagi adalah apresiasi dan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan generasi terdahulu, khususnya yang tertanam dalam budaya Islam Banjar. Dengan demikian, akan tampaklah kesinambungan dan perubahan tantangan
peluang yang dihadapi budaya lokal tersebut. Melalui kajian-kajian ini diharapkan akan muncul suatu sikap menghargai terhadap budaya lokal, menyerap nilai-nilainya yang positif dan berusaha melestarikan, mengembangkan, dan mengadaptasikannya sesuai tuntutan zaman. Dengan demikian, kajian-kajian keilmuan di UIN Antasari tidak akan membuat orang terdiam, melainkan tetap tumbuh di tanah budaya lokal. Pilar filosofi integrasi ilmu berwawasan global. Pilar berwawasan global UIN Antasari Banjarmasin menekankan bahwa kajian keilmuan diperkaya dengan wawasan yang mendunia sebagai konsekuensi kehidupan modern, era informasi dan globalisasi. Hal ini mencerminkan komitmen UIN Antasari untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pemahaman yang luas tentang isu-isu global dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Pilar ini juga mencakup pengembangan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional. Dengan memperkaya kajian keilmuan dengan wawasan global, UIN Antasari dapat memastikan bahwa mahasiswanya memiliki keterampilan dan kesadaran yang cukup untuk menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada perkembangan global. Materi yang ketiga yaitu intradisiplin. Pengertian intradisiplin. Di sisi lain, intra adalah awalan yang menunjukkan indera di dalam. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, awalan intra berarti di dalam. Selain itu, kata intra juga digunakan dalam pembentukan beberapa kata lain seperti intranet atau intravena, intramuskuler, dan sejenisnya. Dalam KBBI, intra berarti dapat dimaknai dengan kata di dalam, bagian dalam. Disiplin sendiri dapat diartikan secara sederhana sebagai perasaan patuh serta taat akan segala hal yang berhubungan dengan norma, adat, dan hukum yang ada di masyarakat. Hal ini termasuk di dalam cara untuk melaksanakan tanggung jawab kerja yang diemban oleh seseorang. Jadi, dapat disimpulkan interdisiplin ilmu adalah suatu pendekatan yang hanya terfokus pada satu disiplin ilmu saja, tanpa adanya penggabungan dengan ilmu lain. Hakikatnya, pendidikan memang merupakan salah satu kajian utama dalam ilmu pendidikan. Namun, sekarang pendidikan telah menjadi kajian interdisiplin pendidikan tidak hanya dikaji oleh satu ilmu pendidikan interdisiplin, tetapi juga oleh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ilmu ekonomi, antropologi, psikologi, dan politik. Interdisiplin. Penerapan interdisiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan interdisiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari dapat membawa manfaat yang signifikan karena ini melibatkan penggunaan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah atau meningkatkan pemahaman terhadap suatu situasi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan interdisiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di bidang kesehatan dan gizi, menggabungkan pengetahuan dari ilmu biologi, kimia, dan nutrisi untuk merencanakan pola makan sehat. Yang kedua, di bidang teknologi informasi, menggabungkan aspek ilmu komputer, matematika, dan desain untuk mengembangkan aplikasi atau solusi perangkat lunak yang inovatif. Materi yang keempat yaitu multidisiplin ilmu. Pengertian multidisiplin ilmu. Multidisiplin adalah pendekatan yang melibatkan minimal 2 disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan lainnya. Pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dan efektif. Dalam multidisiplin ilmu, para ahli dari berbagai disiplin ilmu bekerja sama untuk mempelajari dan memecahkan masalah lalu menggunakan pendekatan lintas disiplin. Mereka menggabungkan pengetahuan, metode, dan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang kompleks. Pendekatan ini mencakup kolaborasi antar disiplin ilmu, di mana para ahli bekerja sama untuk saling melengkapi dan memperkaya pemahaman mereka. Penerapan multidisiplin ilmu pada ilmu sosial dan ilmu alam. 1. Ilmu sosial.
Studi lingkungan. Dalam studi lingkungan, pendekatan multidisiplin ini melibatkan kolaborasi antara ilmu lingkungan, ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu alam. Dengan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmiah, kita dapat memahami dampak sosial, politik, dan ekonomi dari perubahan lingkungan serta mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan. Yang kedua, ilmu alam. Di bidang konservasi lingkungan. Dalam konservasi lingkungan, pendekatan multidisiplin ilmu melibatkan ilmu lingkungan, biologi, ekologi, dan ilmu sosial. Melalui integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, ini kita dapat memahami kompleksitas ekosistem, mempelajari ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan mengembangkan strategi konservasi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu interdisiplin. Pengertian interdisiplin. Interdisiplin adalah cara pandang yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam interdisiplin dapat terjadi percampuran antar disiplin namun tidak terjadi peleburan. Ilmu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan satu kelompok disiplin ilmu saja disebut interdisiplin. Perkembangan interdisiplin ilmu. Interdisiplin ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan satu kelompok disiplin ilmu saja. Contoh interdisiplin ilmu adalah ilmu komputer yang dikembangkan dari disiplin ilmu pengetahuan alam. Perkembangan interdisiplin ilmu pengetahuan alam pun cukup banyak dan berkembang sangat pesat, sehingga perkembangan tersebut sangat mempengaruhi pola pandang dan kehidupan sosial saat ini. Oleh karena itu, suatu ilmu yang dikembangkan berdasarkan interdisiplin ilmu tetapi karena dampak sosial perlu diperhitungkan. Pendekatan interdisiplin ilmu. Pendekatan interdisipliner yang maksudnya di sini adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut berharga perspektif. Dalam belajar, misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, bersejarah, dan normatif secara bersamaan. Pentingnya penggunaan pendekatan ini semakin sadar batasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Misalnya dalam mengkaji teks agama, misalnya Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan tekstual, tapi harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis sekaligus. Bahkan masih perlu ditambah dengan pendekatan hermeneutik misalnya. Nah teman-teman, selanjutnya kita sudah memasuki materi yang terakhir yaitu transdisipliner. Transdisipliner adalah cara pandang atau pendekatan holistik dalam menyelesaikan masalah kompleks yang dapat menghasilkan ilmu atau disiplin baru melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan melibatkan semua komponen pemangku kepentingan. Transdisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar akademisi, seperti praktisi profesional, pemerintah, politisi, pengusaha, agar hasil penelitian dapat memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diaplikasikan oleh masyarakat. Penelitian transdisipliner adalah upaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja sama untuk menciptakan konsep baru, teori, metodologi, dan transaksi inovasi baru yang mengintegrasikan dan bergerak melampaui pendekatan disiplin tertentu untuk mengatasi masalah bersama. Transdisiplin bersifat holistik, yaitu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai disiplin. Kemudian pendekatan transdisiplin ilmu. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah global yang bersifat multisektoral memerlukan pendekatan transdisiplin. Pendekatan transdisiplin dapat dipandang sebagai ruang intelektual yang merupakan wilayah tempat isu-isu yang dibahas saling dikaitkan, dieksplorasi, dan dibuka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Dalam ruang intelektual, isu-isu dibahas dan juga dipikir ulang, serta dianalisis dapat diimplementasikan. Transdisiplin mempunyai kesamaan makna dengan transsektoralitas, yaitu juga memerlukan kajian. Tujuan dari pendekatan transdisiplin adalah untuk membangun pandangan-pandangan yang diperlukan untuk mengeksplorasi makna baru dan sebelah benar.
Selanjutnya, penerapan transdisiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan transdisiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan yang masih belum bisa teratasi dengan baik. Masalah ini perlu melibatkan pendekatan yang berjarak transdisipliner. Tidak hanya sains, teknologi, pengelolaan sampah, daur ulang kompos, tetapi juga budaya masyarakat dan perundang-undangan, hukum juga ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, pengembangan teknologi kesehatan seperti telemedicine. Pengembangan melibatkan dokter, insinyur, perangkat lunak, desainer, antarmuka pengguna, dan ahli hukum untuk mengatasi aspek medis, teknologi pengalaman pengguna, serta regulasi hukum yang terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan jarak jauh. Baik, untuk menutup pembahasan pada kali ini, saya akan membacakan kesimpulan, yaitu integrasi ilmu adalah suatu pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena atau masalah secara lebih holistik. Belajar integrasi ilmu memiliki beberapa alasan yang mendasar, dan kesimpulan yang dapat diambil dari pendekatan ini melibatkan pemahaman yang lebih baik, solusi yang lebih efektif, dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Pendekatan integrasi ilmu memberikan manfaat besar dalam pemahaman, pemecahan masalah, dan adaptasi terhadap lingkungan yang dinamis. Dengan memahami keterkaitan antar disiplin ilmu, seseorang dapat mengembangkan wawasan yang lebih mendalam dan lebih luas, memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam berbagai bidang, dan menghadapi perubahan dengan lebih baik. Oke teman-teman, dengan dijelaskannya kesimpulan tadi, maka berakhir pula tujuh pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Lampu dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.